Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 3 mau presentasi. Perkenalkan, saya Maimona. 2. Fitriadara Kurnia. 3. Jesslyn Antares. 4. Ignacia Tito. Sejarah Apotek Heraguna. Apotek Heraguna berdiri pada tahun 1999, bertempat di Jalan Pisangan Baru, Tengah nomor 1, RT 01 RW 09, Kecamatan Matraman, Kelurahan Pisangan Baru Tengah, Jakarta Timur. Apotek ini didirikan oleh almarhum Bapak Robi Sukmalim yang merupakan pemilik utama dari Apotek Heraguna yang kemudian diteruskan oleh Bapak Andri Cipto Sudarmo hingga saat ini. Struktur organisasi dan fungsinya. Bapak Robi Sukmalim, pemilik utama. Bapak Andri Cipto Sudarmo, pengelola yang sekarang. Talia Tara, kasir. Asri, kasir. Siti, admin keuangan. 1. Pemilik apotik. A. Mengawasi jalannya sistem prosedur operasional Apotek Heraguna secara keseluruhan untuk menjaga konsistensi kerja dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. B. Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen keuangan operasional agar pengelola dapat dilakukan secara efektif. 2. Pengelola berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya manusia atau SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karir dan membantu memberi pendidikan serta memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. 3. Kasir bertugas menerima serta mengeluarkan nota atau struk penjualan perharinya yang nantinya akan dicatat oleh admin keuangan sebagai catatan atau laporan penjualan perharinya. 4. Admin keuangan bertugas menerima struk penjualan perharinya yang dari kasir yang kemudian akan dicatat sebagai penjualan obat serta pencatatan persediaan obat yang akan dibuatkan surat laporan persediaan dan penjualan obat per bulan berdasarkan catatan yang diterima perharinya, lalu menyerahkan laporan kepada pemilik apotek. Next, Fitriadara Kurnia, silahkan. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Fitriadara Kurnia dari kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara tok-tok itu, soalnya lagi ada renovasi di rumah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem akuntansi berjalan. Jadi prosedur sistem akuntansi berjalan yang ada dari proyek itu meliputi 3 hal. Ada prosedur pemesanan dan pembayaran, prosedur pencatatan di dalam kursa, dan prosedur pembuatan laporan. Yang pertama ada prosedur pemesanan dan pembayaran. Prosedur pembayaran ini dilakukan oleh customer atau orang yang membutuhkan obat dengan menyerahkan resep atau non resep ke apoteker. Di slide ini agak kurang komplit ya, maka setelah menyerahkan resep dan non resep ke apoteker, maka apoteker akan menyiapkan obat-obatan tersebut. Jika pakai resep, dia akan langsung menyiapkan obat-obatan tersebut. Jika tidak non resep itu, dia akan mendengarkan keluhan dulu customer, lalu menyiapkan dan menyarankan obat yang harus dia konsumsi. Selanjutnya, jika sudah disiapkan oleh apoteker akan menyerahkan semuanya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Lalu kasir akan menghitung semua obat yang dibeli, lalu mengasihkan struknya kepada customer. Customer akan menyerahkan sejumlah uang kepada kasir. Selanjutnya, kasir akan menerima pembayaran tersebut
dan kasir memberi struk kepada customer sebagai bukti sudah melakukan pembayaran. Kemudian barang yang terjual akan dicatat sebagai persediaan barang. Kedua, ada proses pencatatan ke dalam buku besar. Proses ini dilakukan oleh admin keuangan, yaitu merekap semua penjualan yang telah terjual untuk dibuat buku besar. Dan ini adalah salah satu persyaratan untuk kita membuat laporan. Selanjutnya yang ketiga ada proses pembuatan laporan. Setelah admin keuangan membuat laporan di dalam buku besar, kemudian akan dilakukan rekapitulasi bersama dengan apoteker yang juga merupakan pengelola apotek Hareguna. Jika rekapitulasi tersebut belum sesuai, maka akan dilakukan revisi. Dan jika rekapitulasi itu sudah sesuai dengan penjualan yang ada dan yang terjadi di apotek Hareguna, maka pengelola apotek Hareguna itu akan menyetujui laporan tersebut dan memberikannya kepada pemilik apotek. Selanjutnya di sini ada diagram alir data atau DID sistem akuntansi berjalan. Dari hasil analisa yang dilakukan pada apotek Hareguna, akhirnya dapat diketahui bentuk sistem secara garis besar yang sedang berjalan di dalam yayasan pendidikan tersebut. Selanjutnya di sini juga ada diagram-diagram yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Jessica Karen. Oke, kita lanjut ke activity diagram pemesanan dan pembayaran. Dimulai dari customer dengan memberikan resep atau menceritakan keluhan kepada apoteker, lalu apoteker menerima resep atau mendengar keluhan dari sang customer, lalu menyiapkan obatnya, lalu kasir menerima nota pembelian, lalu menghitung harga obat, lalu customer menyiapkan uang, lalu membayar obat sesuai dengan harga yang ditentukan oleh si kasirnya. Kasirnya menerima uang dari si customer, uang atas pembelian obatnya, lalu kasir itu memberikan struk pembayaran kepada customer serta admin keuangan. Dari sisi customer itu, dia itu menerima obat dan aturan pakai selesai, dan di sisi admin keuangan itu menerima struk penjualan obat per hari. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu adalah activity diagram pencatatan dan pembuatan laporan. Dari admin keuangan menerima struk penjualan obat per hari, terus mencatat persediaan dan penjualan obat, membuat surat laporan penjualan obat per hari. Terus apoteker menerima surat laporan penjualan obat per hari dari admin keuangan, lalu apoteker memeriksa surat laporan penjualan obat per harinya itu, atau istilahnya dicek dulu. Kalau udah oke, baru diserahkan lagi ke admin keuangan. Admin keuangan menerima surat laporan obat penjualan yang sudah disetujui oleh apoteker, lalu membuat laporan penjualan untuk sebulan. Lalu pemilik dia itu menerima laporan penjualan obat per bulan dari admin keuangan. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi dokumen sistem berjalan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang digunakan di dalam sistem berupa spesifikasi file. Bentuk dokumen sistem berjalan ini terdiri dari spesifikasi dokumen masukan dan spesifikasi dokumen keluaran. Yang pertama, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen adalah resep. Fungsinya mencatat daftar obat yang diminta dokter, sumbernya customer, tujuannya apoteker, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya terjadi setiap terjadi pemeriksaan oleh dokter. Bentuknya A1. Terima kasih. Selanjutnya spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumennya struk penjualan, fungsinya untuk membuat bukti penjualan. Sumbernya dari kasir dengan tujuan kepada customer. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap terjadi penjualan obat. Bentuknya B1. Untuk dokumen keluaran yang berikut, nama dokumennya laporan penjualan. Fungsinya untuk memberikan informasi obat yang dijual. Sumbernya dari bagian keuangan dengan tujuan kepada pemilik. Medianya kertas, jumlahnya 2 lembar.
frekuensinya pada setiap ada obat yang terjual, bentuknya B2. Sistem penjualan obat yang sedang berjalan pada apotik Hareguna umumnya telah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kekurangan dalam pencatatan atas penjualan obat tersebut. Adapun kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya sistem yang mendukung proses penjualan dengan baik. Yang kedua, belum adanya aplikasi atau sistem yang dibutuhkan untuk membuat laporan penjualan obat. Yang ketiga, pencatatan penjualan obat masih tergolong manual. Untuk mengatasi masalah tersebut, agar dibuatkan database dan item-item yang dibutuhkan, yaitu dengan sistem komputerisasi. Laporan yang penting dibutuhkan oleh pengelola akan lebih cepat dan akurat. Dengan adanya alternatif pemecahan masalah ini, diharapkan sistem penjualan obat pada apotik Hareguna dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah disusun dalam penulisan laporan riset, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi penjualan obat pada apotik Hareguna masih tergolong manual dan sederhana. Penjualan obat berasal dari penjualan per bulannya dari konsumen. Kedua, bahwa penerapan sistem komputerisasi penjualan obat pada apotik Hareguna sangat membantu konsumen untuk mempercepat dalam proses pembelian obat pada apotik Hareguna. Yang ketiga, sistem komputerisasi yang dibuat berdasarkan analisa seputar sistem berjalan pada apotik Hareguna untuk memperkenalkan metode penerapan sistem secara komputerisasi dapat efektif. Pada dasarnya, sistem penjualan obat yang berjalan pada apotik Hareguna dirasa kurang efektif, memberikan pelayanan yang memuaskan bagi customer, dan laporan yang dibutuhkan oleh pemilik apotik. Maka saran yang dapat kami bagikan untuk apotik Hareguna adalah: yang pertama, gunakan media pembayaran obat secara otomatis. Diharapkan customer tidak diharuskan menunggu terlalu lama untuk membeli obat. Yang kedua, harus lebih teliti dalam rekapitulasi agar pengelolaan dapat cepat menyetujui laporan yang dibuat oleh admin keuangan untuk diserahkan kepada pemilik apotik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.